Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini Mbah Google nggak bisa bantu kamu gitu. Mungkin psikologi tentang kesehatan, pendidikan, karir, psikologi tentang keluarga. Silakan yang mau bertanya angkat tangan, saya akan jawab di sini biar jawabannya bisa dinikmati banyak orang. Kadang-kadang atas pertanyaan orang lain lah kita tuh merasa tertolong gitu loh. Ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Silakan. Ini ada Kak Talen ya. Oke, Kak Talen pertanyaannya apa? Terima kasih. Gini Pak, apa penyebab kalau kita itu sering merasa kosong gitu? Misalnya hidup kita itu kayak nggak tentu arah gitu, nggak tahu kita mau ngapain, kayak flat gitu Pak. Jadi kayak nggak tahu tujuan hidup gitu. Apa ya Pak? Terus solusinya gimana gitu? Terima kasih. Boleh spesifik nggak? Keluarga atau soal karir? Lebih ke lingkungan sekitar sih Pak. Soalnya kan dalam lingkungan saya itu kadang nggak mendukung gitu, orang-orangnya kayak toksik gitu Pak. Jadi kayak nggak ada yang ngedukung gitu, jadi merasa kosong, kesepian gitu Pak. Lingkungan toksik itu mohon maaf maksudnya keluarga gitu? Lingkungan kerja Pak. Oke, baik. Saya langsung jawab dulu ya sebelum ke pertanyaan berikutnya. Kan pertanyaannya merasa nggak tahu arah ke depan seperti apa, dan lingkungan yang toksik itu adalah lingkungan kerja. Jadi gini, kita harus tahu mana ujian, mana petunjuk. Kalau ujian itu kita nggak boleh pergi. Kalau kita pergi nanti nggak lulus, ada ujian susulan. Makanya ada orang yang nggak dewasa karena setiap ada masalah pergi. Nah dalam pekerjaan patokannya adalah kalau pekerjaan itu memang takdirnya kita, harusnya cinta kita pada pekerjaan itu lebih besar dibanding rasa menderitanya. Nggak mungkin ada pekerjaan yang tanpa penderitaan, nggak mungkin. Kamu mau pindah kemanapun pasti ada penderitaan. Pasti. Dalam pertemanan juga sahabatmu sebaik apapun pasti nanti ada yang clash gitu, cekcok pasti ada. Begitu pula dengan pernikahan, jangan pula dikit-dikit masalah mau cerai. Semua pasangan kita sebaik apapun pasti ada masalah. Nah, cuman begini, cintamu lebih besar. Masih bisa, udahlah, bertengkar pasti ada. Nah, dalam pekerjaan nanti pulang renungkan. Semangatku, cintaku, gregetku untuk bekerja lebih besar atau lebih kecil dibanding rasa menderitaku terhadap mereka-mereka ini. Karena gini, kalau kamu mencintai pekerjaanmu, cinta banget, sehingga capekmu nggak secapek orang lain. Capek sih, tapi capek yang masih batas wajar. Rasa galaumu masih yang galau-galau normal, berarti itu masih jalanmu. Segala pernak-pernik, cekcok itu ujian. Tapi kalau misalkan aduh aku udah gak ada semangatnya, kerja pun males-malesan, kan akhirnya gak jadi ibadah tuh, kerja gak ikhlas. Namanya ibadah kan harus ikhlas, harus menikmati. Ada kemungkinan itu petunjuk dari Tuhan untuk kamu pergi. Semenjak aku 2 tahun kerja di sini Pak, aku jadi yang gak bisa tidur, insomnia, gak mau makan, tambah kurus, penyakit ini itu. Kamu tambah rusak berarti di situ. Berarti itu bukan habitatmu gitu loh. Pikirkan untuk ngelamar ke tempat lain, tapi harus bijak, jangan belum dapat yang baru udah mau pindah aja. Kita jangan begitu, harus ada hikmatnya gitu ya. Nanti kamu jawab sendiri ya, aku masih mampu nggak ya? Tandanya adalah masih cukup cinta nggak untuk jadi bensinku di sini. Kalau mau berangkat kantor udah males, udah ngeluh-ngeluh terus, kerja serba ditunda-tunda, berarti udah nggak ada cinta di situ. Karena kalau kita mencintai seseorang atau sesuatu, pasti tuh berapi-api gitu loh. Kalau misalkan mohon maaf dalam dunia percintaan, kalau kita sayang sama dia, waduh itu hujan badai juga nggak terasa gitu loh. Tapi begitu udah nggak cinta, dia dandan 5 menit aja kok lama banget gitu. Datang terlambat jemput kita, udah ngomel-ngomel karena udah nggak cinta gitu. Nah mengenai arah ke depan, penting juga kakak untuk tes minat bakat. Ada yang gratis sih, tinggal ke Google, ketik tes MBTI online, itu gratis. Nah nanti dikeluar dari situ tes MBTI online muncul, oh kamu cocoknya jadi apa. Sebenarnya saya lebih rekomendasikan kamu ikut tes yang di biro psikologi yang pakai dateng, bukan yang online. Karena tes di biro psikologi hasilnya jauh lebih bisa dipercaya. Memang berbiaya, tapi saya sarankan gak usah pikirin soal biayanya. Karena ini investasi sekali seumur hidup. Sekali tes ya udah tahu. Ini penting, tes minat bakat supaya kamu gak salah arah.
lebih berbiaya besar kalau kamu nggak tes, main ngalir aja, main jalan aja. Tahu-tahu di usia sekian baru sadar, aku salah jalan nih, ini bukan bidangku nih. Biaya mental, biaya materinya jauh lebih besar. Apa salahnya tahu dari awal, keluar biaya sedikit, tapi jelas jalannya kemana gitu loh, memang jalanmu. Cari biro psikologi terdekat, tes minat bakat. Kita tes rapid antigen aja udah berapa ratus kita habis, yang akan terus diulang-ulang lagi entah sampai kapan. Ini kan sekali seumur hidup, masa kita sayang uangnya. Harus yang ketemuan langsung ke biro, dari kalau di online tuh kurang. Nah dari situ ketahuan, oh aku cocoknya jadi apa. Aku orang seni, aku orang keuangan, aku orang hukum, aku orang psikologi, aku orang lapangan yang gak bisa di belakang meja. Nah, kelihatan gitu. Gitu ya Kak ya. Ada pertanyaan lain? Oke siap, Kak Wita ya, silakan. Iya Bang, saya mau tanya, secara kepribadian memang saya ada masalah gitu ya. Udah bolak-balik baca buku kepribadian, pengembangan diri, kok setiap kali kebentur masalah nolak gitu. Yang dibaca itu kayaknya entah kemana gitu, yang didengerin selama itu hilang kemana gitu. Itu sebenarnya kayak mana gitu Bang? Boleh spesifik nggak kepribadian seperti apa, misalkan apa contohnya? Misalnya saya tuh kalau marah tuh suka meledak-ledak gitu. Di kerjaan tuh kalau dipimpin sama bos tuh saya suka nggak terima gitu. Maunya saya melawan aja gitu sama bos kan. Terus kalau di rumah bawaannya sama anggota keluarga tuh marah-marah yang besar gitu. Sebenarnya udah tahu itu salah gitu kan. Secara teori ngerti itu nggak benar, tapi ketika kena lagi masalah tuh kayaknya nggak bisa ngontrol diri secara waras gitu. Jadi gini, kita sering salah kaprah. Mas, aku ini suka marah-marah orangnya. Kepribadianku gitu. Itu bukan kepribadian loh. Kepribadian tuh yang ada tipe belak-belakan, tipe tegas, tapi tipe marah-marah tidak ada. Semua tipe berkemungkinan bisa marah-marah karena itu murni soal nuansa jiwa. Nuansa jiwa yang udah penuh, nuansanya panas aja gitu. Orang melankolis bisa marah-marah. Orang sanguin yang suka lawak kayak Sule Andre bisa marah-marah ketika area pribadinya diganggu. Nah, cuman begini, orang yang tegas dan belak-belakan dicampur dia terluka juga, double lah marah-marahnya gitu loh. Jadi gini ya, saya ada dua asumsi. Pertama, mungkin kamu tipe yang gak bisa dipimpin oleh orang lain. Contoh gini lah ya, kalau saya tuh tipe yang kalau mau kemana-mana nggak terlalu terorganisir, gimana nanti deh gitu. Misalkan saya mau jalan-jalan ke Danau Toba, gimana nanti aja, tinggal kesini ke situ ya, tergantung moodnya kita aja. Tapi kalau udah dikasih jadwal, begini ya bang jadwalnya bang, harus begini ke sini, harus ke situ, aku merasa terikat, nggak enak aku. Namanya juga liburan, nanti aja, itu gampang itu. Kalau aku. Tapi ada orang kan nggak bisa bang, harus rencana dulu bang. Beberapa kali aku mampu, tapi akhirnya liburan kok kayak dinas gitu. Kalau aku loh ya. Nah, asumsi pertama mungkin Kak Wita tipe yang nggak mau terlalu diatur-atur orang. Ini asumsi bisa salah, baru menduga-duga. Asumsi kedua, bisa saja ada luka batin tertentu di mana orang kantor tersebut kurang lebih ada sedikit karakter atau banyak karakter yang terasosiasi dengan lukamu di masa lalu. Contoh ya, beberapa kasus klien-klienku, dia sangat trauma dengan bapaknya. Jadi beberapa atribut di bapaknya seperti berjanggut, berkumis, badan yang tinggi besar, karakteristik wajah atau badan. Jadi setiap kali ketemu orang begitu pasti aduh dia gak suka gitu loh. Bisa juga tidak berhubungan soal karakteristik tertentu pada wajah atau penampilan. Ada orang yang di taraf tertentu banyak luka batin di masa kecil sehingga dia insecure. Insecure itu perasaan tidak aman, tidak percaya pada dunianya. Tanpa dia sadari, dia melihat dunia itu pakai kacamata hitam, gelap aja. Siapa tuh gelap aja. Ini kan semua orang pasti jahat, kalau sampai baik pasti pura-pura, pasti ada maunya. Nggak mungkin lah dia baik sama gue, nggak mungkin. Nah, waktu dia salah dikit, tanpa kita sadari, di balik layar, di alam bawah sadar, ada sebuah program, tuh kayak bapakmu dia. Tapi kita nggak sadar. Kata-kata itu nggak sadar, yang kita sadar, marah aja. Tuh, dia kayak mantan kau. Gitu. Nah, yang ketiga, kemungkinan Mbak sudah jarang bahagia belakangan. Kerja terus. Nggak ada jeda. Ada jeda untuk tidur, itu jeda istirahat. Ada jeda untuk bersenang-senang. Kapan terakhir melakukan hobi?
Ada jeda untuk bahagia. Senang sama bahagia dua hal berbeda loh ya. Kalau jalan-jalan kita senang, kalau jalan-jalan kita bahagia itu salah. Anda lihat gunung, Danau Toba, atau lihat hutan, danau, pantai, itu jangan bilang bahagia, salah kaprah, salah penggunaan kata. Aku bahagia loh lihat pantai, itu hanya kesenangan. Kenapa saya bilang itu bukan bahagia? Menjadi sempit sekali arti bahagia. Berarti hanya orang-orang yang bisa jalan-jalan dong yang bisa bahagia. Bukan. Orang yang gak bisa jalan-jalan tapi pulang ke rumah lihat wajah anaknya tersenyum, halo sayang, kan itu bahagia. Dia bisa kerja keras, masih bisa membiayai pengobatan ibunya, masih punya uang untuk membiayai keluarga, itu kan juga bahagia, bersyukur. Kapan terakhir kamu bahagia? Itu saya mau fokus. Karena kita berhubung gak bisa berharap orang bahagiakan kita, saya sarankan dua hal yang paling mudah untuk kita lakukan. Hal paling realistis mencari bahagia adalah kunjungi panti asuhan atau kunjungi panti jompo. Panti jompo itu sekali kamu udah pergi, kamu akan ketagihan. Oma-oma, opa-opa yang mohon maaf tanda petik dibuang oleh keluarganya pas kita berkunjung, kita dengerin beliau curhat, pas pulang, Cuk, datang lagi ya, kamu baik banget, sehat-sehat ya nak. Aduh, ketagihan kamu. Bahagia langsung kita karena merasa berarti. Ternyata sumber bahagia itu dari memberi ternyata. Memberi yang ikhlas tentunya ya. Kita memberi perhatian kepada orang-orang yang butuh. Kok aduh aku ada artinya, aku ada gunanya ya. Langsung kita tuh kayak di restart ulang. Kayak handphone di restart, kayak segar lagi, kuat lagi, kerja jadi segar lagi. Nah kapan terakhir kamu bahagia itu penting. Jangan kapan terakhir aku bersenang-senang, beda. Banyak orang menambal bolong-bolong ketidakbahagiaan dengan mencari kesenangan. Nggak ketambal, beda urusannya. Genteng bocor, ditambal pakai kertas, pakai lem glukol. Nggak bisa, beda bahan. Orang nggak bahagia, ditambal pakai kesenangan. Nggak mempan. Orang nggak bahagia, ke diskotik nyanyi-nyanyi, joget-joget. Beda. Itu kesenangan duniawi gitu loh. Makanya ada orang obesitas, dia tuh nggak bahagia sebenarnya. Dia makan nggak kenyang-kenyang. Kok nggak bahagia? Makan lagi. Kok nggak makan lagi? Makanya nggak kelar-kelar, nggak ada limitnya. Nanti beberapa asumsi itu kakak cari yang mana ya. Siapa yang mau bertanya lagi angkat tangan? Oke. Bang siapa nih mau izin? Bang Agustian. Izin Bang, saya mau bertanya seberapa besar psikologi mempengaruhi kesehatan seseorang? Ya, nggak besar-besar amat sih, cuma 80%. Oh besar ya. Nah itu dalam dunia medis namanya psikosomatik. Psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik itu artinya jiwa kalau penuh, badan ikutan kena. Nah gitu. Jadi kalau abang tanya berapa besar psikologi kepada kehidupan, 80%. Itu soal badan. Soal hubungan, itu 100% psikologi. Hubungan kita sama pasangan, sama ibu, orang tua, itu kan semua psikologi. Cara ngomong gimana ya supaya papa mama gak tersinggung ya. Kalau udah benar kata-katanya, kapan harus ngomongnya, tepat gak momennya ya. Papa kayaknya lagi capek, gak heran marah-marah. Itu kan semua psikologi. Mama yang suka ngomel-ngomel, jangan-jangan mama tuh waktu kecil juga gak bahagia ya. Jangan-jangan mama lebih pahit dibanding aku ya. Kan itu semua psikologi. Ada lagi mau bertanya, angkat tangan? Bang Edi, silakan. Mau nanya, jodoh itu sebenarnya apa sih? Apa itu jodoh? Kadang kita itu kalau punya jodoh yang buruk, banyak yang jodoh yang buruk, gimana supaya kita punya jodoh yang baik? Terus kadang misalnya saya mau mencari orang visi dan misi yang sama, itu sangat sulit untuk mencarinya. Kan jadi gini, ada orang kan nikah cerai, terus dia bilang ya itu nggak jodoh. Ini ada lagi jodoh baru, jodoh sambung, cerai lagi. Tetap itu bukan jodoh, Neng, gitu, ngerti nggak? Kok jodoh harusnya nggak cerai? Yang kemarin jodoh tuh bang, cuman nggak cocok ya. Ini ada jodoh baru, jodoh sambung, bukan jodoh itu, enggak. Kok jodoh masa pisah kan gitu? Jodoh kan harusnya nyaman dan bersama. Gini, nggak ada orang yang sempurna. Kalau kamu bilang, aku mau cari orang yang satu visi misi, ada sevisi semisi, tapi nggak akan benar-benar persis. Ujung-ujungnya jodoh itu melengkapi, bukan sama. Karena kalau sama juga repot. Contoh ya, kamu pendiam, dia pendiam, tetangga bingung loh, lapor ke Pak RT, Pak, mau izin Pak, samping ada orang nggak ya Pak? Sepi Pak, angker. Jadi sama nggak selalu jodoh. Contoh, orang tegas sama orang tegas, kolerik nikah sama kolerik. Coba Bu Risma nikah sama Pak Ahok, coba. Tetangga juga lapor ke Pak RT, mau bikin surat pindah Pak. Kenapa? Pak, samping perang terus Pak, nggak kuat aku Pak, berisik. Jadi jodoh tuh melengkapi. Melengkapi tuh apa yang dia nggak ada, kita ada. Contoh ya, kamu tipe berantakan, calon
pasanganmu, calon suami atau istrimu juga berantakan, bahaya. Nanti rumah kayak kapal pecah. Pas punya bayi baru lahiran, sayang, bayi kita di mana ya? Aku lupa taruhnya di mana. Ya udah kita miss call aja ya. Nggak diangkat-angkat tuh. Tipe berantakan jangan sama tipe berantakan, cari sama yang rapi. Tapi cari yang rapi yang ikhlas. Ada orang-orang tipe rapi tapi ngomong-ngomong, aku terus yang ngeberesin handuk kamu. Harus cari tipe rapi yang ikhlas. Ya, oke, aku rapiin. Kamu bertanya apa arti jodoh? Jodoh tuh yang melengkapi dan ada kata saling. Saling ngalah, saling sabar, dan itu gantian. Jangan yang ngalah dia terus, jangan yang ngalah kamu terus. Nggak apa-apa Pak, aku memang seksi ngalah. Divisi ngalah aku. Jangan, nggak boleh, kan ada titik kamu capek, udah nggak kuat. Jadi masa penjajakan penting. Saya nggak mempromosikan pacaran, penjajakan. Lihat dia ada mengalah-mengalahnya nggak, ada saling nggak. Jangan yang mau dia menang terus, itu kan bisa dilihat. Apa arti jodoh? Jodoh adalah belahan jiwamu. Namanya juga belahan. Sebagian besar yang nggak ada di kamu ada di dia gitu loh. Dan apa yang nggak ada di dia ada di kamu, itu jodoh. Cara mendapatkan jodoh bagaimana? Harus cukup beredar. Jangan berharap jodoh tapi hanya tiap hari buka jendela. Harus beredar, ikut kegiatan sosial, ikut apa. Karena jodoh tuh selalu yang dari A ke B ke C ke D. Kenalannya siapa, temennya siapa, dikenalin gitu loh. Jangan berharap datang dari DHL. Jadi harus beredar, ikut komunitas-komunitas, ikut ada komunitas apa, ikut. Komunitas tangan di atas TDA. Gerakan-gerakan PMI, apalagi gerakan banyak, ikut gerakan-gerakan sosial seperti itu. Hidup saya itu banyak orang-orang yang nggak baik, terus muncul. Orang-orang yang baik itu jodohnya mungkin 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 hari, 2 hari gitu. Baik. Nah kalau gitu kita lakukan afirmasi. Afirmasi itu kita lakukan tiap subuh. Tiap subuh kita ucapkan, aku segera menemukan teman-teman yang baik. Aku segera masuk ke dalam lingkungan yang positif. Kita tarik dengan afirmasi, ya. Kita ucapkan afirmasi di subuh hari itu paling bagus karena subuh hari itu masih hening, teduh gitu. Jadi solusinya kalau mau masuk ke lingkungan yang vibrasi positif, maka lakukan afirmasi di setiap subuh. Karena kata-kata adalah doa. Subuh tuh paling bagus ketika masih hening, berucap tuh luar biasa. Maka jangan pagi-pagi buat ngeluh gitu loh. Baru bangun tidur udah ngeluh-ngeluh, itu pasti mengganggu keberuntungan. Apa yang engkau pancarkan di pagi hari itu diperkuat di siang dan sore hari. Pagi-pagi bangun udah nggak enaknya makin besar di siang dan sore hari. Nah, ucapkanlah dengan syukur pagi hari, bersyukur masih bisa bangun, bersyukur masih bisa bernafas, dan masuki permintaan. Aku masuk dalam lingkungan yang positif, teman-teman yang baik. Termasuk kata-kata lain, aku orang yang pintar, cerdas, suka berjuang, aku orang yang sabar. Lihat ya, kamu yang mohon maaf belakangan kurang rajin, coba pagi-pagi bangun tidur, aku orang yang rajin. Atau ngomong lebih intim ya, hai diriku sayang, kamu kan orang yang rajin, betul? Iya dong, ngobrol sama diri sendiri, aku orang yang rajin, kan itu memang diriku yang asli. Ngomong sama diri sendiri dengan intim itu membentuk program. Tadi siapa mau nanya lagi? Yuk. Oh siap. Pak Tiong ya Pak, siap. Gimana itu penyakit depresi yang sebenarnya gitu? Pertanyaannya bagaimana mengobati penyakit depresi? Bagaimana mengobati depresi? Jadi kita harus mengerti dulu perasaan apa yang meliputi seseorang yang mengalami depresi adalah perasaan tak berdaya, perasaan tidak mampu lagi, perasaan semua udah tertutup, udah nggak mungkin lagi, perasaan bahwa nggak ada yang peduli, aku tuh nggak berarti. Jadi kompleks perasaannya, aku tuh nggak berharga, aku tuh nggak berarti, nggak ada yang dukung aku, semua orang tuh jahat, semua orang nggak peduli, aku udah nggak mampu, ini udah nggak mungkin semuanya. Sehingga untuk mengobati itu tahap paling awal adalah cari, kalau bisa semoga ketemu satu aja orang yang bisa menerima, paling nggak menerima aja dulu. Nggak apa-apa, siapa sih nggak pernah ngerasa gini, nerima aja dulu. Karena kalau sedang mengalami depresi malah didampingi orang yang, kamu kok gini sih, kan dulu kamu kerja, kan dulu kamu aktif, sekarang kok gini, tambah nggak sembuh-sembuh. Jangan dekat sama orang yang suka menghakimi dulu.
Cari orang yang siapa sih nggak pernah galau. Oh tenang, aku juga pernah kayak kamu dulu. Enak kita dengar gitu tuh. Oh aku nggak sendirian ya, ada orang lain. Obat pertama tuh penerimaan dulu Pak. Jadi saya minta tolong orang-orang yang suka menghakimi jauhi dulu, jangan kumpul-kumpul. Kadang ya kalau kita ketemu teman apalagi reunian, lu dulu kan lu hebat, itu yang tambah stres kita Pak. Dulu kan lu keren, dulu kan lu berjaya. Kita itu yang kita nggak mau dengar. Kalau ketemu temannya, bro kenapa? Gue lagi stres, lagi merasa nggak mampu. Ya wajar lah, aku juga ngalamin itu kok dulu. Udah gak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri kok. Itu lika-liku kehidupan. Enak kok punya teman begitu tuh, enak banget. Kalau kita merasa nggak mungkin aku punya dapat teman gitu Pak. Teman-temanku nggak melek psikologi semuanya, meleknya otomotif. Ya udah hindari. Kalau kita nggak punya teman yang positif, hindari yang jelek. Kalau kita nggak bisa makan sehat, hindari makanan yang buruk gitu loh Pak. Udah nolong. Seling-seling aja. Kalau Anda makan bakar-bakaran, wajib ada tomat, ada timun di situ. Kalau nggak ada tomat, nggak ada timun, jangan makan bakar-bakarannya. Karena tomat timun tuh netralisir. Kalau nggak bisa makan yang sehat, jangan makan yang buruk. Gitu loh. Oh di sini nggak ada sayur-sayuran, aja bakar-bakaran. Ya udah nggak usah makan yang buruk. Adil dong sama badan, jangan ngerusak diri dong. Ada pertanyaan yang lain silakan. Oh tadi kan tahap pertama Pak, cari penerimaan. Tahap kedua, bersyukur Bapak sudah ada di ruangan ini. Sebentar lagi kita akan melakukan terapi. Nah pengobatannya di sini. Kak siapa mau izin? Nisa. Kak Nisa. Iya. Untuk anak yang masih di bawah umur gitu, masih SD lah, SD ke bawah, yang dia udah mempunyai luka batin atau apa sejenisnya gitu, udah psikologisnya juga udah agak berubah, yang kesannya udah seperti memberontak, marah, sampai macam ngeblok, dia nggak mau dengar apapun lagi apa yang disampaikan orang tua, apa yang terjadi sama orang tua. Itu pernah apa untuk mengatasinya, bisa dengan orang tua yang belajar berubah memperbaiki keadaan, atau memang harus dia diterapi Mas? Ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama, kita minta orang yang masih dekat sama dia, yang masih dia kagumi, entah pamannya, bibinya atau siapa, untuk menasihati dia. Kamu sama mama jangan gitulah ya, mama kamu sebenarnya baik. Karena kalau kita yang ngomong udah gak mempan, kita udah dipersepsikan dia jahat gitu loh, atau nggak ngerti dia. Pendekatan pertama, kapan-kapan kalau ada keluarga datang main ke rumah, wah ini si pamannya ini pasti dia ngomong apa pasti didengerin nih. Nah, minta pamannya menyampaikan, maafkan mama lah, udahlah, mama tuh sebenarnya orang yang baik kok, mama mungkin lagi capek belakangan, papa mungkin lagi begini. Nah, itu yang paling mudah. Yang kedua adalah ibu yang menterapi anak. Nah, itu perlu kursus privat 2 jam ya. Ibunya dikasih ilmu gitu, memberikan terapi kepada anak. Nah yang ketiga, bawa dia kepada konselor anak, diterapi oleh orang lain. Ada pertanyaan lain, angkat tangan Bang Iwan. Apa penyebab takut menikah? Jarang kali lah laki-laki takut nikah. Tapi gak apa-apa Bang, kau jujur hebat Bang. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu saking ingin bertanggung jawabnya sampai-sampai takut nggak amanah, ngerti nggak? Saking kamu tuh, aku kalau sampai nikah harus tanggung jawab loh, ini harus anak orang loh gue ambil, harus bisa nafkahi, bisa bahagiakan, bisa sayangin. Saking ingin amanah, saking ingin bertanggung jawab sampai-sampai aku mampu nggak ya gitu loh. Maka wahai nona-nona, dia boleh dilirik nih karena dia punya keinginan untuk bertanggung jawab. Oke, yang kedua, bisa jadi kamu sering dengar curhatan dari teman-teman kamu yang udah pada nikah. Hati-hati bro, nikah tuh pahit, nggak seperti kamu udah dicemarkan pikiranmu, ngerti nggak? Makanya yang belum nikah haram hukumnya, nggak boleh dengar orang yang udah menikah curhat, tidak boleh. Orang tua juga gitu, jangan curhat kesusahan rumah tanggamu kepada anakmu, itu nggak boleh, mengotori pikiran anakmu. Gak ada rumah tangga yang benar-benar sempurna, gak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi kalau ada masalah yang selesaikan di dapur, maksudnya di tempat lain, jangan kedengaran orang lain. Untuk sementara jangan dulu dengar-dengar curhat orang-orang yang sudah berumah tangga, ya. Nah yang ketiga, mungkin ada trauma, ada pernah dilukai oleh wanita, atau pernah dijelek-jelekan oleh wanita. Gini, termasuk saya itu waktu pertama kali suka cewek SMA, saya nembak, saya dibilang lu jelek deh, mana gua mau. Sampai sekarang kepikiran loh. Jadi kemungkinan pernah dijelek-jelekkan cewek atau pernah pacaran tapi dikecewakan cewek gitu loh. Ada kekecewaan. Yang mana Bang kira-kira Bang? Orang tua. Orang tua ya.
Orang tua kenapa tuh kira-kira? Mungkin cekcok sering kayak gitu. Oh, sering melihat orang tua cekcok ya, iya. Maka memang tidak boleh cekcok depan anak. Gini bang, sebenarnya menikah itu aman kalau calonmu sudah pernah ikut trainingku juga. Karena dia udah sembuh bang, ngerti nggak? Sama-sama sembuh, nikah tuh adem. Yang bikin pernikahan tuh cekcok tuh karena menikah membawa luka lama, masing-masing membawa luka lama. Saling cakar lah di situ akhirnya kan, saling menumpahkan perbendaharaan masa lalu gitu loh. Bang, jadi nanti kalau mau udah ada calon nih, gak usah takut nikah, pokoknya kita tunda nikah sampai Bang Deddy ke Medan nih. Iya, dia harus diterapi dulu bang, biar bersih gitu loh. Ya, pertanyaan terakhir angkat tangan. Siapa mau bertanya lagi? Oke. Ya. Bang Deddy kan kalau ngomong di IG itu keren-keren semua. Secara kepribadian, secara emosi Bang Deddy pernah bermasalah nggak? Terus satu lagi, ada nggak pribadi satu orang itu yang dia emosinya itu stabil terus, nggak pernah salah sedikit pun, perfect gitu? Ada nggak tipe yang kayak gitu Bang? Aku nggak stabil loh. Aku sering ke tempat-tempat sepi, aku teriak untuk meluapkan emosi. Makanya monyet-monyet di Ubud sering jadi korbanku. Aku ke Ubud terus sepi, kabur monyetnya langsung. Urus surat pindah dia langsung. Iya, ada kalanya kita harus teriak, tapi di tempat sepi. Para psikolog sih mengajarkan teriak di pantai. Cuman pantai mana di sini yang aman teriak? Habis kita teriak kita diamankan. Jadi aku tuh nggak stabil juga. Cuman ketika aku lagi sedih banget, lagi galau banget, aku cari tempat sepi untuk teriak keluarin. Karena kan aku kan tong sampahnya banyak orang nih. Kau curhat, kau lega, aku empet kan. Pindah loh energi negatif. Harusnya aku tuh lebih ganteng dari ini. Tapi karena terima curhat banyak orang jadi merosot, jadi agak-agak seolah-olah ganteng sekarang. Nah harus berhenti terima curhat, nanti seolah-olahnya hilang juga gitu loh. Nah jadi aku juga nggak stabil, banyak kegalauan, tapi aku tutup, tidak diumbar. Nah, cari ke tempat yang sepi, ke alam tuh teriak, keluarin unek-unek gitu loh, ya. Makanya aku sering ngeguyon di Instagram, sering bikin lawakan, kamu nggak peka ya, itu kan cara aku menghibur diri tuh. Makanya kadang orang komentar ngakak, makasih ya udah ngakak, berarti lo buat aku. Aku bikin guyon, kamu diam-diam doang tuh terluka loh aku. Aku ingin merasa berarti dengan kamu komen, ih lucu ya, ngakak gitu, itu membuat aku merasa berarti. Jadi betul loh, orang yang sering ngeguyon itu kadang-kadang itu cara dia menghibur diri. Begitu ya, kita memulai training ini, saya sudahi sesi tanya jawab. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu, beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut, jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha, harus seimbang.
Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat? Kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Beda. Bisa 5-20 kali lipat rasa lega dan plongnya. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat. Ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.